Baik teman-teman Glora, hari ketiga kita tadi udah check out dari hotel Bakara. Sekarang kita bakalan menuju ke spot-spot yang lain lagi yang pastinya belum pernah mungkin disajikan di wisata Danau Toba. Kita akan menuju ke tempat-tempat istimewa. Ikuti terus perjalanan saya. Dan sekarang kami lagi di food stop untuk foto-foto. Jadi di depan saya, di hadapan saya itu, kalau kita mandang dari sini, kita bisa melihat pemandangan langsung ke Danau Toba dan juga perkampungan di bawahnya. Jadi sangat indah sekali. Nanti kita apa ya? Leaving all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to, babe, I love is strong. And it is not easy to be exactly who I was. My shit is done. Now it's time for me, try to ignore. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Got your freaking mouth, no one knows what I feel and what I suffer. No, I don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always funny. I keep thinking when my friends leave me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really know friends. I'm alone when it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Baik teman-teman, kita udah berhenti sebentar. Kita mau makan siang dulu. Sekarang kita lagi mampir sebentar di Geosite Cipunsur untuk makan siang. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut aja. Kita coba masuk ke dalamnya. Oke teman-teman, Glora sudah selesai makan siang. Sekarang kita masuk ke Geosite Cipunsur ya. Geosite Cipunsur ini. Jadi ini kayak taman hutan pinus. Udaranya sejuk, ada juga kita bisa lihat spot langsung ke Danau Toba. Bentar lagi kita ke sana. Sebelah kiri saya ini semua hutan pinus, kanan kiri hutan pinus, bagus sekali sih. Jadi buat teman-teman ini untuk ngilangin penat bisa datang kemari, karena kesibukan di kota itu bisa terhilangkan kalau kita main kemari. Karena di sini tenang, udara masih terjaga bersih. Kita bisa lupa kejadian-kejadian di kota yang membuat kita stres lah tentunya. You put your hands under my jacket. The cold is hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say there's a light in the darkest moments? And this is the moment when I can be brave. Oke teman-teman, ini saya udah di pinggiran Geosite Cipunsur. Kalian mau tahu nggak gimana pinggiran sangat cantik sekali. Jadi kalian kalau kemari rasa capek kalau perjalanan kemari melelahkan, menurut kalian pasti terbayarkan, karena view di sini ini sangat bagus sekali. Mau tahu? Dan ya intip sih gitu ya. Itu. Jadi dari pinggiran ini kita bisa lihat Pulau Samosir yang paling besar. Baru pulau yang kecil nih. Pulau yang kecil itu dia namanya Pulau Badang. Lebih kecil dari Pulau Samosir. Tapi yang jelas ini cantik kali bahasa Medannya. Cantik sekali. Jadi buat kalian boleh main ke Geosite Cipunsur ini, karena penat kita di kota sana pasti akan terobati kalau kita datang main kemari. Ikuti terus perjalanan saya di Lembah Bakar dan sekitarnya ya. So say we'll be always, say it will be you and me till the old days. Let us be always, through the highs and the lows, we'll be always. We will be always, you and me till the old days. We will be always. All
Baik teman-teman, tadi kita udah di pinggiran Danau Toba ataupun di pinggiran geosite Spinsur. Sekarang kita masuk ke dalam area hutan pinusnya ya, hutan pinusnya. Jadi saya ini tepat berada di dalam area hutan pinusnya. Lihat sekeliling saya ini hutan pinus semua. Nah ini sekitaran sini juga ada kantin ya, seperti kantin. Jadi teman-teman sambil nginap di sini bisa juga nyantap makanan yang disediakan. Ini kantin sekitar sini. Ini kanan saya ini kantin, kalian bisa makan di sini. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Bye. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on, baby, we got rules to break, rules to break. Baik teman-teman, kita udah berhenti lagi, udah masuk hotel di Bali G, namanya Hotel Lambersa Toba. Jadi di malam ini kita istirahat di sini untuk melanjutkan perjalanan besok pagi. Sekalian kita besok rencananya kita ada pergi ke satu destinasi, habis itu kita balik ke Medan. Dan saya dapat kamar di Lambersa Hotel. Lambersa Hotel ini lagi-lagi viewnya Danau Toba. Saya dapat di lantai 3 ya. Ya 328. Jadi bagaimana keseruan saya di Bali G, teman-teman Gelora Indosari, tetap ikutin saya sampai akhirnya selesai. Seluas 387 hektar rencananya akan kita kembangkan menjadi turis area untuk akomodasi hotel sebagaimana di Nusa Dua Bali. Rencana jangka panjangnya seperti itu. Kita saat ini posisi sedang mengejar bagaimana kerjasama dengan masyarakat lokal yang memang masih ada beberapa yang menyatakan keberatan. Menurut kami ini adalah hal yang bagus sekali, dan mungkin ada rencana geopark Caldera Toba ini akan menjadi semacam branding baru bagi kawasan Danau Toba. Saat ini sedang kami coba mempertimbangkan dan menggodok kemungkinannya kalau umpamanya branding Caldera Toba ini kita angkat bersama-sama. Kemudian penerbangan internasional KL Selangit yang terbanding. Kemudian ada pembangunan 2 unit kapal Roro. Ihan Batak sudah jadi, yang satu lagi segera menyusul. Jadi memang sebenarnya pemerintah sudah menyediakan anggaran, bahkan sudah melelangkan hal ini, cuman memang masih ada terkendala terkait lahan. Nah, lahan ini memang seyogianya menjadi lebih banyak menjadi tanggung jawab Pemda. Seru sekali ya. Walaupun tadi sedikit agak hujan, tapi masih bisa dinikmati. Sekarang saya sudah selesai, jadi saya mau istirahat dulu. Besok kita akan lanjut lagi di hari terakhir explore saya di Tanah Bakara, Humbang Sindutan, Bali G dan sekitarnya. Ikuti terus perjalanan saya sampai besok, sampai akhir. Dadah. Where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. Baik, selamat pagi teman-teman Gelora. Hari ini hari terakhir perjalanan saya keliling-keliling seputar Danau Toba. Mulai dari kemarin dari Bakara, Spinsur, sekarang ke Bali G. Hari ini rencananya mau ke Taman Eden. Lalu habis itu mungkin kita langsung balik lanjut ke Medan. Nah, sekarang ini saya ada di balkonnya Hotel Lambersa. Jadi di atas balkon ini kita bisa lihat pemandangan langsung lepas Danau Toba. Tepat di hadapan saya ini Danau Toba, dan sekitar Danau Toba itu ada persawahan ya. Bisa lihat itu persawahan, danau, bukit. Nah, di belakang saya itu
pas Danau Toba. Jadi view-nya bagus sih, bagus. Sana juga sawah ya, persawahan semua. Jadi view-nya bagus lah. Dan juga ini ada taman bermain. Nah ini, taman bermain. Jadi buat teman-teman yang nginap di sini juga dikasih voucher untuk bermain kemari ke taman air. Tepatnya ada seluncuran, ada kolam renang dan lain-lain. Untuk anak juga ada khusus di sana. Di sini cuacanya tidak terlalu dingin seperti di Bakara, tidak terlalu dingin seperti di sana. Di sini agak sedikit lebih tidak dingin. Jadi buat teman-teman jangan takut kedinginan di sini. Dan pagi hari cerah, So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the wave in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Baik teman-teman, kita udah sampai di Taman Eden 100. Jadi di sini ada air terjun, juga ada spot-spot bagus sih untuk kita kunjungi. Nah, ini kita sedang menuju air terjun. Jadi di sekitar ini jalannya udah diaspal ya. Jalannya aspal dan bisa dilihat sekitaran kanan kirinya ini ada pohon pinus kecil, juga ada semacam terasering gitu. Udaranya masih bagus, kejaga. Kita menuju air terjunnya harus jalan setapak ke bawah lagi. Saya bersama Pojohan di depan saya. Udah mulai ngos-ngosan meskipun turunan. Padahal turunan kau ya? Iya. Nah, Remnya udah mau blong nih. siap-siap rem tangan berarti kau. Nah, sebelah kanan ini ada nira. Bisa untuk orang ngambil gula ya, nira. Jadi dia udah ada tangganya, jadi agak terbantu sedikit, walaupun nggak terus sampai bawah, cuman kebantu sih. Nah, setelah jalan nurun, kita jalan datar sedikit. Medannya udah nggak setinggi yang tadi lah. Jadi ya kita ikutin aja perjalanannya, kita harus nikmatin ya. Ini salah kostum sebenarnya, kita terjun pakai kemeja. Tapi nggak apa. Di sebelah kanan kiri ini bambu, pohon aren yang biasanya niranya itu dimanfaatkan. Mereka bisa jadi macam-macam makanan. Jadi macam-macam makanan untuk minuman ataupun yang lainnya. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. Kita udah sampai air terjunnya, udah kedengeran suaranya. Dan air terjunnya itu ya, itu tidak terlalu tinggi sih, cuman untuk mandi bagus. Oke, ini air terjunnya. So I've been my life, I've been my life.
I've been around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in Oke, everything baik I do. teman-teman, kita sudah selesai dari air terjun. Sekarang kita mau naik lagi, mau lanjutin perjalanan lagi. Mungkin habis ini kita bakalan singgah di Parapat, lalu kita balik kandang, putar balik ke Medan. Ikuti terus perjalanan saya, explore Danau Toba bagian selatan. Baik, jadi kita lagi di dalam geopark Danau Toba mendengar penjelasannya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang ada di pusat informasi gitu ya. Jadi sebenarnya memang lebih enak kalau tamu kita bawa dulu pertama ke pusat informasinya, mereka bisa lihat gambarannya seperti apa itu kawasan. Karena terlalu besar memang, karena ada 7 kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Danau Toba dan 1 di hulu sebagai penghasil air untuk Danau Tobanya. Jadi yang pertama mungkin saya bisa jelaskan bahwa geopark kaldera Toba itu terbentuk dari 3 kali letusan Gunung Toba dan 1 kali pengangkatan Pulau Samosir. Yang pertama sekali meletus itu sekitar 800.000 tahun yang lalu. Itu terbentuklah kaldera itu mulai dari, kalau sudah tahu apa tuh, Monkey Forest Cibaganding yang ada banyak monyet itu, dari sana sampai ke arah Mea, Balige. Ya, itu yang kalderanya terbentuk yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, meletus lagi Gunung Tobanya sekitar 500.000 tahun yang lalu. Itu kalderanya itu ada di ke arah Karo, Kabupaten Karo. Itu air terjun Sipiso-Piso. Pusatnya di sana. Kemudian yang ketiga itu yang menjadi super volcano, itu yang 74.000 tahun yang lalu. Itu adalah yang terbentang di Sibandang, dari mulai Kuta Ginjang, Sipinsur dengan Bakaratipang. Mungkin kalau udah dari sana bisa melihat, memperhatikan betapa besarnya bentang alamnya dari 3 tempat itu. Itu titik erupsinya di situ. Nah, itu yang 74.000 tahun yang lalu. Pada saat dia meletus yang ketiga kali itu memang secara terus menerus itu selama seminggu. Dia meletus hingga debu vulkanonya itu memang sangat banyak sekali. Jadi sampai ke Madhya Pradesh yang tadi itu, ke India, Indochina juga, dan debu-debu vulkan itu nyampe ke sana. Bahkan sampai 10 tahun pernah kita mengalami winter. Kita tidak mendapatkan sinar matahari, jadi karena tertutup tebalnya debu vulkan itu. Nah, jadi saking tebalnya itu, jadi kita tidak dapat sinar matahari selama 10 tahun. Jadi pernah kita mengalami itu. Pada saat itu letusan yang ketiga itu, tanaman atau mungkin binatang pada saat itu apabila manusia sudah ada di sini di Toba, itu kemungkinan besar mati, atau kalau manusia mereka bisa menyelamatkan diri. Nah, mungkin di gua atau di mana gitu. Nah, jadi itulah ceritanya. Kemudian setelah dia meletus itu terbentuklah itu kubangan besar. Ya, kubangan besar itu yang akhirnya dia kolaps. Kemudian setelah puluhan ribu tahun kemudian itu terisi air hujan. Nah, itulah proses terbentuknya Danau Toba. Ya, jadi terbentuknya Danau Toba. Kemudian setelah ini alam kan mulai seimbang. Alam mulai seimbang, panas bumi mulai ada, magma di bawah tanah ini kemudian masih panas. Akhirnya dia mendorong, panas itu mendorong bebatuan yang ada di atasnya itu terangkat hingga terbentuklah itu Pulau Samosir. Salah satu bukti bahwa itu adalah bukan hasil letusan, yaitu adalah Danau Sidohoni dengan Danau Air Nakona yang ada di atas di atas danau. Di Pulau Samosir. Itu bukti karena memang bobot dasar daripada Sidohoni dengan Air Nakona itu berbatuan dan itu kedap air. Jadi dia nggak nembus gitu, nggak rembes. Dia tetap bertahan di situ, bahwa air itu tertahan untuk menampung air hujan yang selalu ada. Itu buktinya.
Jadi itulah cerita dari 3 kali letusan itu dan 1 kali pengangkatan Pulau Samosir yang ada sekarang. Kemudian Geopark Caldera Toba itu kan tidak hanya untuk kita aja, untuk orang Indonesia, untuk orang Batak pada khususnya. Jadi itu perlu kita perkenalkan ke tempat lain, ke negara lain, atau bahkan ke dunia inilah. Untuk itulah kita mengajukan Geopark Caldera Toba itu ke UNESCO. Dan puji Tuhan memang itu tanggal 7 Juli 2020 kita sudah resmi mendapatkan sertifikat daripada UNESCO bahwa kita sudah masuk di UNESCO Global Geopark. Jadi kita sudah menjadi bagian daripada geopark dunia. Jadi di sini dalam sini kita bisa dikasih tahu secara ilmiahnya gimana sih terbentuknya Danau Toba itu, gimana sih sejarahnya dan bagaimana kelanjutannya. Jadi di sini ada macam-macam penjelasan ya. Seperti ini. Ini tulisan yang paling mantap juga. Kita ada layar. Jadi di sini penjaganya itu bakalan infoin ke kita bagaimana proses terbentuknya, bagaimana sejarahnya terbentuknya Danau Toba ini. Oke, semua di sini. Jadi lebih baik sebelum kita berangkat ke Danau Toba kita singgah dulu ke Geopark ini, yang mana kita bisa mengetahui sejarahnya sebelum kita menginjakkan langsung kaki ke Danau Toba. Oke, begitu teman-teman. Setelah ini kita akan terus tembak lanjut ke Medan. Gitu terus perjalanan saya. Bola bola